Baik sahabat Aura Berbagi, di video berbagi kali ini kita akan sama-sama bagaimana cara melakukan input e-kinerja pada aplikasi BKN khusus untuk penyuluh pertanian di tahun 2024. Baik, kita langsung saja. Silahkan login ke kinerja.bkn.go.id, kemudian klik login. Silahkan teman-teman masukkan username dan password. Baik, setelah masuk pada menu e-kinerja BKN, terlebih dahulu teman-teman melihat profil ya. Karena di data profil atas nama Ibu Mastura ini terbaca penata mudah 3A, padahal beliau adalah P3K. Maka untuk melakukan perubahan silahkan edit profil ya. Kemudian di sini ya, kita mencari P3K golongan 9, maka akan terbaca golongan 9 ya. Jadi telah berubah. Untuk melakukan penginputan SKP silahkan klik SKP. Kemudian di sini silahkan klik tambah periode. Kemudian silahkan isi periode awal. Januari 2024 dan periode akhirnya klik bulan Desember 31. Pendekatan yang dipilih adalah kuantitatif. Lalu silahkan OK. Maka di tampilan akan muncul periode 1 Januari pendekatan kuantitatif. Apabila ada yang ingin dilakukan pengeditan, teman-teman bisa lakukan klik edit di sini ya, untuk melakukan perbaikan. Kemudian untuk membuat SKP, teman-teman klik detail SKP. Maka di sini akan tampil sasaran kinerja pegawai, datanya Mastura ya. Kemudian ini, apabila ini masih belum sinkron dengan data yang telah digunakan, teman-teman bisa melakukan refresh ya. Jadi di sini telah berubah ya, menjadi golongan 9 P3K ya. Oke. Untuk menambahkan rencana hasil kerja, teman-teman silahkan masuk ke tambah RHK. Setelah masuk di menu ini, silahkan klik rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Di sini teman-teman bisa melihat inilah semua yang teman-teman bisa lakukan intervensi ya. Di sini kita pilih meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani. Kemudian jenis RHK-nya utama ya. Rencana hasil kerjanya ya, menyusun data potensi wilayah. Setelah selesai, klik OK. Maka akan tampil rencana hasil kerja menyusun data potensi wilayah. Apabila teman-teman ada salah pengetikan, ingin diedit silahkan, atau dilakukan penghapusan silahkan. Langkah selanjutnya, teman-teman menambahkan indikator kinerja individu. Jadi klik tambah indikator. Kemudian pilih aspek kuantitas. Kemudian indikatornya.
Misalnya jumlah data hasil rekapitulasi dan olah data potensi wilayah. Jadi untuk indikatornya ini bahasanya silakan dikreasikan ya. Kemudian targetnya yaitu 1, misalnya laporan. Kemudian kita klik OK. Maka aspek kuantitas sudah masuk. Langkah selanjutnya adalah kita tambahkan lagi indikator. Indikator selanjutnya adalah indikator kualitas. Kemudian indikatornya kesesuaian data kerja misalnya. Sini targetnya 100%. Kita klik OK. Maka aspek kualitas sudah masuk indikatornya. Kemudian kita tambahkan lagi indikator selanjutnya adalah waktu. Pilih aspek waktu. Silakan tambahkan indikatornya. Misalnya rata pengambilan data. Targetnya karena data potensi biasanya kita kerja 1 bulan ya. Kemudian OK. Jadi rencana hasil kerja teman-teman untuk 1 RHK, rencana hasil kerja, itu harus termuat 3 aspek ya, yaitu aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Jadi ketiga-tiganya ini harus ada ya untuk mengukur kerja teman-teman. Langkah selanjutnya, ketika 3 aspek ini sudah masuk, silahkan tambahkan hasil kerja selanjutnya. Caranya sama, klik tambah RHK, kemudian silahkan klik rencana kerja atasan yang bisa diintervensi ya. Saya pilih ini misalnya meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani. Kemudian jenis RHK utama, kemudian rencana hasil kerjanya apa, misalnya menyusun program. Kemudian OK. Di sini sudah masuk RHK, menyusun program. Langkah selanjutnya sama dengan di atas, silahkan tambahkan indikator kuantitas, kualitas, dan waktu. Jadi silahkan teman-teman terus menambahkan RHK dan menambahkan indikator kinerja. Setelah rencana hasil kerja telah disusun beserta indikator kinerja seperti ini, langkah selanjutnya untuk lampiran dukungan sumber daya. Di sini teman-teman bisa melakukan copy dari lampiran SKP tahun lalu ya. Ada 2 dalam rangka penggunaan ekspektasi. Skema pertanggungjawaban juga silahkan di copy. Kemudian konsekuensinya apabila teman-teman berstatus penyuluh ASN, maka konsekuensinya cuma 2 ini ya. Tapi untuk di Kabupaten Pinrang
karena penyuluh ini adalah P3K, jadi ada tambahan hasil penilaian baik, maka direkomendasikan dilakukan perpanjangan kerja. Bila selesai melakukan pengeditan, pastikan semua telah benar. Silahkan teman-teman ajukan SKP. Di sini masih status draft ya. Jadi silahkan ajukan SKP. Kemudian klik OK. Maka status dari teman-teman adalah status SKP itu berubah menjadi pengajuan. Jadi tinggal menunggu persetujuan dari pejabat penilai kinerja ya. Jadi demikian video kali ini, bagaimana cara menginput e-kinerja BKN khusus untuk penyuluh pertanian. Di video selanjutnya teman-teman, saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara mensinkronkan hasil kinerja BKN dengan e-kinerja Kabupaten Pinrang sebagai laporan e-kinerja teman-teman. Baik, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalam.